Friday semuanya. Apa kabar? Kita bersyukur ya saudara, kita boleh bertemu lagi. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah 2 janji berkat Tuhan, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bagi teman-teman yang membawa Alkitab di telepon, saya ajak untuk membuka Alkitab kita. 1 Korintus 10 ayat 13, kita sama-sama baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Selesai kebaktian hari Minggu, ada seorang pemuda menggendong anak perempuannya yang berusia 2 tahun dan mendatangi pendetanya. Maaf Pak, saya mau bertanya, ada apa Tommy? Sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih Pak? Loh, kok kamu tanya seperti itu? Bukankah kamu Kristen sejak kecil? Terus terang Pak, banyak hal dalam hidup ini saya tidak mengerti. 1 tahun setelah anak kami lahir, istri saya meninggal dunia. 5 bulan kemudian, saya dipecat dari tempat kerja saya. Setelah itu saya membuat usaha dengan beberapa teman saya. Tapi baru berjalan 3 bulan, usaha kami bangkrut, Pak. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa salah saya, Pak? Apa dosa saya? Kenapa Tuhan membiarkan ini? Saya tidak kuat, Pak Pendeta. Terlalu berat cobaan yang Tuhan izinkan. Saya give up, Pak. Saya give up. Lalu Pak Pendeta berkata, Tommy, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Mendengar itu, Tommy pun menangis dan dia langsung tertunduk. Benar Pak, firman Tuhan tidak pernah salah. Saya janji akan pegang firman ini baik-baik. Lalu Pak Pendeta tersenyum. Dia memegang tangan Tommy dan berkata, kuat ya Tommy, sebab Tuhan selalu setia dengan janjinya. Pasti Tuhan sediakan janji berkatnya. Saudara, saya tidak tahu. Mungkin saudara mengalami yang berbeda dengan Tommy. Saya tidak tahu pencobaan apa. Mungkin saudara merasa pencobaan yang saudara alami itu terlalu berat. Sehingga mungkin saudara pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, pergumulan ini, pencobaan ini terlalu berat, luar biasa. Saya udah gak tahan Tuhan. Misalnya, sakit yang gak sembuh-sembuh, anak yang hidupnya gak karuan, ditipu oleh sahabat sendiri, ataupun juga ditinggal orang yang dikasihi, dan masih banyak pencobaan-pencobaan lainnya. Tapi ingat saudara, bahwa dari kacamata Tuhan, tidak ada pencobaan yang luar biasa. Semua pencobaan itu biasa. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang luar biasa itu sebenarnya hanya satu. Ketika Kristus harus menanggung penderitaan yang semestinya kita tanggung. Karena itu,
Jangan pernah meragukan keberadaan Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Dan jangan pernah meragukan janji berkat-Nya. Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kenapa biasa? Karena Tuhan selalu menjanjikan berkat-Nya dalam setiap pencobaan. Janji berkat yang pertama, Tuhan pasti menolongmu. Kenapa saudara? Sebab dalam ayat 13b dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan sifat Allah itu adalah setia. Dan kesetiaan Allah menghasilkan janji kepada semua orang percaya bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi atau melampaui kekuatanmu. Kata setia di sini artinya berpegang teguh pada janji. Sedangkan arti kata tidak melebihi kekuatan berarti mampu dijalani, bisa dilewati, atau tidak melewati batas. Berarti saudara, ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan mengontrol semua pencobaan yang kita alami. Itu hanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia, atau di bawah kekuatan kita sebagai manusia. Tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan selalu menahan pencobaan itu. Dan tidak membiarkan dan mengizinkan siapapun, termasuk iblis, untuk mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan inilah janji Tuhan. Dan sebagai Allah yang setia, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu saudara, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Karena kesetiaan Allah itu adalah sebuah kepastian. Berbeda dengan manusia. Manusia seringkali mengingkari janji. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Kebohongan manusia sudah terjadi dari zaman ke zaman. Contohnya, mulai dari Taman Eden pun manusia sudah tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan adalah setia dari zaman ke zaman. Dan Dia tidak akan berubah sampai akhir zaman. Percaya saudara? Amin. Saya membaca sebuah cerita di internet. Ada sepasang suami istri, umurnya kira-kira 30-an. Mereka bertamasya ke China membawa kedua anak mereka yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Suaminya berkata, "Mah, kok kepalaku gak enak ya?" "Kenapa, Pak?" "Nggak tahu nih, kok tiba-tiba pusing ya, Ma?" "Kamu belum makan ya, Pak?" "Udah kok, Ma. Sebelum berangkat tadi aku makan roti." "Atau mungkin kamu kurang tidur kali, Pak, makanya pusing." "Iya juga sih, mungkin aku terlalu excited, Ma." "Ya udah kalau gitu kamu duduk aja dulu." Lalu suaminya pun duduk. Dan salah satu anaknya memijit-mijit kepala papanya. "Nah, udah segeran nih. Yuk kita jalan lagi." Baru 15 menit jalan, tiba-tiba kedubrak. Melihat suaminya jatuh, langsung istrinya jongkok dan memegang badan suaminya dan menggerak-gerakkannya. "Pak, Papa kenapa? Pak, bangun, Pak, bangun." Karena suaminya
tidak respon. Akhirnya istrinya berteriak, "Tolong, tolong suamiku, tolong." Dan ada satu pengunjung melihat kejadian itu, langsung menelpon ambulans. Dan dalam 5 menit, bapak ini dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata bahwa otak si bapak tertidur dan hanya bisa tunggu mujizat. Lalu ibu dan anak setiap hari, siang dan malam berdoa kepada Tuhan supaya bapak ini sadar. Tapi ternyata saudara, dalam 29 hari, bapak ini meninggal dunia. Dan karena keterbatasan finansial, akhirnya diputuskan bahwa jenazah bapak ini dikremasi di China dan abunya dibawa ke Indonesia. Sepeninggal suaminya, ibu ini bekerja siang dan malam sebagai tukang jahit untuk menghidupi kedua anaknya dan juga mencukupi kebutuhan mereka. Tapi ibu ini tetap sukacita, tetap beribadah, dan tetap melayani Tuhan. Lalu salah satu temannya berkata, "Gue bingung lihat lo, suami udah mati, jadi janda, semua ngurus sendiri. Masih mau ke gereja, masih mau berdoa, masih mau melayani Tuhan. Kalau gue gak bisa loh." Lalu ibu itu berkata, "Teman, yang saya percaya, suamiku sudah berada di rumah Bapak karena tugasnya sudah selesai. Kalau saya belum, masih banyak yang harus saya selesaikan. Tapi saya nggak takut, karena yang saya lihat selama ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya diberkati Tuhan, saya diberikan pekerjaan, saya diberikan rezeki, dan sampai hari ini saya bisa tuh membiayai kedua anak saya. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan. Dan saya tetap percaya Tuhan pasti menolong saya." Saudara, cerita di atas adalah contoh seorang ibu yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penolong yang setia. Bahwa dia mengontrol segala sesuatu, baik fisik, mental, rohani maupun finansial. Saya tidak tahu dengan saudara. Mungkin saudara mengalami sama dengan ibu ini. Atau mungkin juga saudara mengalami lebih berat dari ibu ini. Tapi ingatlah, seberat apapun, ada tangan Tuhan yang selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Bagaimana dengan saudara selama ini? Siapa yang saudara cari ketika saudara menghadapi pencobaan? Bos? Teman dekat? Orang tua? Dukun? Atau siapa saudara? Ingat, mereka semua adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan mereka seringkali mengecewakan. Tapi hanya Tuhan penolong yang sejati. Dan dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Karena itu, tetaplah yakin akan janjinya. Ketika kamu dicobai, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena itu, jangan pernah menyerah, tapi tetaplah yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya bagi saudara. Dan inilah janji berkat yang pertama. Lalu apa janji berkat yang kedua?
Tuhan pasti buka jalan. Saudara, ayat ke-13c mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, istilah jalan keluar dalam ayat 13c, ini ibarat orang yang ada di dalam terowongan gelap yang ujungnya tidak buntu, tapi ada cahayanya. Terowongan itu tembus ke jalan yang lebih terang dan bercahaya. Jadi, dalam setiap masalah dan pencobaan, selalu ada jalan yang terbaik yang disediakan Tuhan, yang melampaui pikiran dan doa saudara. Efesus 3 ayat yang ke-20. Ini yang disebut dengan jalan keluar. Sedangkan istilah kata dapat menanggung, ini ada hubungannya dengan kalimat pertama dalam ayat ke-13. Dikatakan karena tidak melebihi kekuatanmu. Berarti saudara bisa memikulnya. Dan memikulnya di sini bukanlah dengan beban berat, tapi memikul di sini dengan ringan. Sebab Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-30 dikatakan, di dalam aku kamu kuberikan kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Mungkin saudara pikir, Sherlina kalau ngomong gampang aja. Nggak ngalamin sih ya. Jadi bilangnya ringan-ringan aja. Saudara, saya tidak menggampangkan masalah saudara. Tapi masalahnya, yang ngomong itu bukan saya. Tapi yang ngomong itu adalah Tuhan. Jadi marilah kita bersama-sama yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau Dia izinkan pencobaan itu, pasti saudara bisa menanggungnya. Di dalam Kristus, pencobaan akan menjadi ringan. Tapi di luar Kristus, ketika saudara mengandalkan dunia, ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, itu akan menjadi berat. Dan di dalam Kristus, semua pencobaan menjadi ringan. Karena Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui pikiran dan hatimu. Filipi 4 ayat yang ke-7. Dengan perkataan lain, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa setiap pencobaan yang kamu alami, pasti Tuhan akan membuka jalan yang baik, lebih baik dan sangat baik yang melampaui pikiran dan doa kita. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui pikiran dan hati kita, agar kita dapat menanggungnya dengan kelegaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Contoh dalam Keluaran 14, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diperkirakan saudara ada 2 juta orang. Saat itu mereka mengalami jalan buntu. Di depan mereka ada Laut Merah. Di belakang mereka ada tentara Firaun yang mau mengejar mereka. Lalu Tuhan membelah Laut Merah. Dan bangsa Israel dapat melewatinya dengan selamat. Lalu Tuhan menutup Laut Merah kembali, sehingga membinasakan semua tentara Firaun. Saudara, saya yakin saat itu Musa tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan melakukan itu. Pernah nggak Musa berpikir? Saya juga nggak tahu, tapi saya yakin dia nggak pernah mikir Tuhan akan berbuat seperti itu. Inilah yang disebut dengan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan, yang melampaui pikiran dan doa
kita. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita menghadapi pencobaan. Tapi Dia selalu ada dan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah khawatir. Dan jangan pernah bertanya, Tuhan itu ada gak sih? Jangan meragukan keberadaannya. Karena sudah dibuktikan dengan kebangkitan Kristus. Suatu hari, Benny curhat sama temennya. Aduh, tahun ini anakku yang pertama masuk kuliah. Adiknya masuk SMA. Aku bingung dengan penghasilanku yang sekarang ini. Aku gak cukup untuk membiayai mereka. Untuk hidupku sehari-hari aja sudah pas-pasan. Ron, kamu bisa bantu aku gak sih? Bantu apa, Ben? Aku mau jual mobil, Ron. Mobilku masih bagus loh. Minggu lalu baru ganti oli. Dan bulan lalu juga aku baru ganti bannya. Pokoknya kamu tau beres deh. Gimana, Ron? Mau gak beli mobilku? Ben, sorry. Saat ini aku belum butuh mobil. Dan aku juga harus nyelengin uang, Ben. Kan tahun depan aku mau merit. Sorry ya, Ben. Aku belum bisa bantu kamu. Singkat cerita, saudara. Akhirnya Benny mencari pinjaman ke beberapa temannya. Tapi tidak ada yang berhasil. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha ke sana kemari mencari pinjaman, tapi tidak berhasil, Tuhan. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kemana saya harus mencari pertolongan? Saya bingung, Tuhan. Saya gak mau anak-anak saya gak sekolah. 3 hari kemudian, abangnya Benny telepon. Ben, ini abangmu. Begini, Ben. Bukannya abang mau meremehkan kau ya. Kau kan tahu, Ben, abang dan istri tak punya anak. Jadi kami sepakatlah, Ben, untuk membiayai anak-anakmu sekolah. Sama saja kan, Ben? Anakmu anakku juga, Ben. Kita sedara. Kau kan adikku, jadi anakmu samalah. Bagaimana, Ben? Mendengar itu, Benny pun meneteskan air mata dan langsung memeluk kakaknya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menjawab doaku dengan caramu yang ajaib yang tidak pernah aku pikirkan. Dan sejak itu, saudara, Benny tidak pernah melupakan ayat ini. Dan Tuhan memakai dia untuk menghibur dan menguatkan banyak orang. Saudara, selama ini, apakah saudara pernah meragukan janji Tuhan? Ingat, apapun yang mencobai saudara, tragedi apapun yang menimpa saudara, ketahuilah, Tuhan selalu menolong. Dan di balik semua masalah, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Saya harap mulai hari ini, apapun pencobaan yang saudara dan saya alami, jangan pernah lupa ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami dan saya alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dan saya dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dan saya dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu menolong kami dan memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak menyadari kehadiran-Mu Tuhan, tapi melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan, dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan pertolongannya kepada kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk lagi mengandalkan Engkau, untuk lagi mempercayai Engkau di dalam kehidupan ini. Karena kami memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami terus dikuatkan untuk lagi menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Tapi dengan janji Tuhan, kami mampu melewatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.